Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur pasal 131, ayat yang kedua berkata demikian, "Sesungguhnya aku telah menenangkan dan menenteramkan jiwaku. Seperti anak yang disapi dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi, demikianlah jiwaku dalam diriku." Di sini perikopnya berserah kepada Tuhan, nyanyian Syara Daud. Di sini Daud mengajarkan kepada kita, "Aku telah menenangkan dan menenteramkan jiwaku." Bagaimana bisa kita menenangkan dan menenteramkan jiwa kita? Hanya bisa kita lakukan itu di hadirat Tuhan. Dan kita tahu sendiri bagaimana hubungan Daud dengan Tuhan. Menenangkan jiwa, menenteramkan jiwa. Jiwa ini kan berbicara tentang pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Rasa takut. Nah, mungkin akhir-akhir ini kita sedang mendengar berita-berita yang mungkin menakutkan yang akan terjadi dengan segala prediksi-prediksi manusia atau apapun itu. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan di hadirat Tuhan untuk bisa menenangkan dan menenteramkan jiwa kita. Makanya pemazmur juga berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, tenanglah." Dan dikatakan seperti anak yang disapi dekat ibunya. Jadi seakan-akan tuh Mazmur Daud ini mengajarkan kepada kita untuk benar-benar berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga, melindungi, bahkan Tuhan yang akan memelihara dan menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Asalkan kita percaya kepada Tuhan, asalkan kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Karena salah satu berkat di dalam kehidupan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, pasti hubungan kita dengan sesama juga pastinya baik. Oleh karena itu, pemazmur mengajarkan kepada kita malam hari ini, biarlah kita belajar seperti seorang anak, berserah kepada ibunya, percaya kepada ibunya ketika dia berseru dengan tangisan, pasti ibunya akan memberikan dia ASIH, akan menyusui dia. Jadi, dikatakan demikianlah jiwaku dalam diriku. Jadi ada ketenangan, ada rasa kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan menyediakan apapun masalah, apapun tantangan, percayalah kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita serahkan ke Tuhan. Tuhan, saya melakukan ini, tapi semuanya saya percayakan kepada Tuhan. Tuhan, biarlah saya berserah penuh kepada Tuhan, saya percayakan hidup saya kepada Tuhan. Karena mempercayakan kepada sesuatu hal bukan Tuhan atau bukan penyediaan dari Tuhan, kita akan kecewa. Nah, waktu bulan Desember, kan pastinya di bulan Desember itu, kalau di Manado pasti akan susah yang namanya gas. Nggak tahu di daerah lain. Dan saya secara pribadi berpikir begini, sebelum bulan Desember saya mau beli 2 tabung. Jadi saya ada prepare, kalau habis di 1 tabung, ada 1 tabung lagi, karena pastinya akan susah mencari. Tapi teman-teman yang dikasih Tuhan, saya menaruh kepercayaan saya di tabung itu. Ketika gas saya habis, saya mau ganti tabung. Dan ternyata tabung itu kosong. Waktu sebelumnya memang beberapa hari sebelumnya saya cium kok agak bau-bau gas, tapi pikiran saya, apa mungkin karena gas ini mau habis, kadang suka kecium sedikit kan, tapi nggak ada bunyi, nggak ada apa. Tapi ternyata mungkin dia bocor pelan-pelan. Padahal tabungnya di-seal, masih ada seal-nya. Nah, di situ saya belajar, Tuhan mengajarkan kepada saya kayak, kamu terlalu mempercayakan tabung itu. Jadi kayak kita tuh kalau kayak kita tuh seakan-akan kita percaya kepada apa yang kita punya, tapi kita nggak percaya kepada Tuhan. Di situ saya belajar bahwa pasti Tuhan akan menyediakan. Akhirnya dengan usaha suami saya mencari, dan kami pun dapat mendapatkan gas untuk digunakan. Itu puji Tuhan, semua pasti karena penyediaan Tuhan, karena kasih Tuhan. Jadi diajarkan kepada kita jangan terlalu khawatir atau terlalu mempercayakan kalau kita prepare it's okay, tapi jangan terlalu mempercayakan semuanya ke apa yang kita punya, tapi percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kiranya firman malam hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom dan God bless you.